biasa. Tentu anak-anak yang di rumah juga luar biasa kan? Ya, tetap semangat Bu Riris. Semangat. Jaga kesehatan ya. Pasti. Kita akan mulai sekolah minggu Bu Riris. Iya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, doa pembukaan akan dipimpin oleh Cinta. Untuk Cinta dipersilakan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dalam keadaan sehat. Berilah kemampuan kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberi kami kepintaran agar anak-anak-Mu ini mengerti apa yang akan dipelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mbak Winda, Ya. kangen nggak sekolah minggu Mbak Winda? Kangen banget Bu Riris. Ya, sudah lama ya kita tidak sekolah minggu di gereja. Tetapi walaupun kita sekolah minggu di rumah harus bagaimana Mbak? Harus tetap semangat. Harus sukacita. Ya, semua sudah duduk rapi, siap memuji Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan. Anak-anak semua bangkit berdiri. Yuk, Kita mari akan kita memuji Tuhan dengan pujian, semangat. memuji Tuhan selalu. Pakai gerakan ya anak-anak. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak dipersilakan duduk. Capek enggak? Bu Riris capek? Enggak, belum capek. Ya, Ya, semangat. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bu Riris, kita mau angkat pujian kembali. Anak-anak dipersilakan untuk mempersiapkan apa, Bu Riris? Alkitab, Ya. persembahan. Kita Dan juga boleh. boleh Alkitab kalau yang sudah bisa menggunakan Alkitab. Ya, anak-anak kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom. Sekarang tiba saatnya bagi kita bersama untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat fokus, dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
dan kami dapat memahaminya sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ayat Keluaran ada di mana ya? Betul, ada di Perjanjian Lama. Nah, siapkan dulu ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membaca. Selamat pagi teman-teman, kita akan membacakan Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memunguti tiap-tiap hari sebanyak yang diperlu untuk sehari. Mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara dengan segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi.
lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah ditempatkan untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebut namanya mana. Warna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi waktu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah Kanaan yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Pagi ini kita akan belajar bahwa Tuhan selalu mencukupi setiap kebutuhan kita. Nah, untuk lebih memudahkan bagi kita untuk memahaminya, Bu Heni akan mengajak anak-anak untuk menyimak cerita berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, hari ini Sister Krista akan bercerita tentang roti dari surga. Hah? Roti dari surga? Apa itu ya? Nah, makanya simak ceritanya baik-baik ya. Roti dari surga. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya,
seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. "Wah, roti dari surga," kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, makanan dan minuman setiap hari. Tapi ingat, Tuhan juga tidak suka melihat anak-anak yang menyisakan makanannya. Nah, ambillah makanan secukupnya dan habiskanlah. Dengan begitu, kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa selalu mengucap syukur atas makanan, minuman yang Tuhan berikan. Ya, kita sudah menyimak cerita tentang Tuhan mencukupkan kebutuhan kita melalui kisah roti surga. Nah, anak-anak, kita belajar bahwa Tuhan itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita Tuhan cukupi. Dari kebutuhan yang paling sederhana seperti makanan dan minuman. Kita, anak-anak, menerima berkat makanan dan minuman dan juga berkat-berkat yang lain melalui orang tua. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui Papa Mama, semua kebutuhan kita dapat dipenuhi. Dan melalui cerita tadi, Tuhan mencukupi kebutuhan bangsa Israel dalam hal makanan dan minuman. Nah, sebagai ucapan syukur kita bahwa kita bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang tua kita, kita hendaknya senantiasa menghargai makanan dan minuman itu. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Gimana? Ya, betul. Kita kalau mengambil makanan yang secukupnya. Nah, jangan yang terlalu banyak. Kita mengambil secukupnya, namun kita bisa habis. Dan juga kita diharapkan untuk tidak pilih-pilih makanan. Semua yang disiapkan orang tua merupakan berkat Tuhan. Kita harus mau menikmatinya, baik itu nasi, sayur, lauk, buah, atau
atau makanan-makanan yang lain itu harus kita nikmati dengan penuh syukur. Sekarang Bu Heni mau tanya kepada anak-anak, bagaimana kalau anak-anak makan setiap harinya? Pilih-pilih makanan? Enggak kan? Semua yang disediakan mama papa atau bapak ibu, semuanya mau ya dinikmati ya, mau dimakan dengan baik. Terus kalau ngambil makanan jangan yang banyak-banyak, secukupnya saja yang anak-anak bisa menghabiskan. Nah, aktivitas untuk minggu ini Bu Heni meminta anak-anak untuk praktek hal ini, yaitu anak-anak mengirim foto bahwa anak-anak sedang makan. Nah, makannya secukupnya, sedang makan, kemudian makannya itu dihabiskan, berdoa juga. Ya, gitu ya. Nanti foto kalian sedang makan dan berdoa itu boleh di-upload, dikirim ke grup Blangkong Kids Station. Nah, boleh ditunggu ya tanda ucapan syukur kalian. Boleh berupa foto ketika kalian makan atau minum atau menerima berkat-berkat yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Anak, itu tadi cerita dari Bu Heni. Ceritanya bagus kan? Bagus ya Mbak Winda ya? Bu Riris. Nah, anak-anak, kita tadi diceritakan apa sama Bu Heni. Terus ada tugas apa dari Bu Heni. Nah, aktivitasnya mohon untuk dikerjakan. Nanti kalau sudah dikirim ke WA group Gereja Blangkong Kids Station. Bisa dibantu sama orang tua atau kakak ya, boleh. Sekarang kita mau persembahan. Persembahannya mohon dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis persembahan tanggal 20 September, dititipkan ke orang tua untuk dikirim ke gereja. Kita mau persembahan dan akan pujian, jangan kamu khawatir. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita haturkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk doa persembahan, doa syafaat dan doa penutup dan diakhiri doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ibu Made. Untuk Ibu Made kami persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan berkat-Mu buat anak-anak kami. Melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini, kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai rasa ucapan terima kasih kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dari hari demi hari. Berkat-Mu yang begitu melimpah buat kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari ini. Walaupun tidak seberapa dibandingkan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, tapi kami percaya Engkau akan menerima. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kuduskan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, kami boleh dapat melebarkan firman-Mu, melebarkan Injil-Mu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, berilah kebijaksanaan bagi petugas yang mengelola persembahan ini, sehingga mereka hanya takut kepada Engkau.
Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang selama ini masih belajar di rumah karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong beri anak-anak kami kekuatan, anak-anak kami kesehatan serta kesabaran, sehingga mereka tidak merasa bosan untuk belajar di rumah, tapi mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu demi masa depan mereka. Tolong Tuhan, orang tua mereka yang selalu mendampingi, Tuhan juga memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, sehingga orang tua mereka dalam mendampingi anak-anaknya belajar selalu dengan penuh kasih sayang mendampingi anak mereka, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Dan anak-anak kami Tuhan selalu mendapat ilmu melalui pelajaran yang dilakukan di rumah. Tuhan juga berkati orang tua anak-anak kami di dalam mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga mereka. Walaupun mungkin mendapat kesulitan karena keadaan seperti ini, tapi kami percaya Engkau akan berikan berkat-Mu yang melimpah, sehingga kebutuhan mereka dalam keluarga mereka masing-masing dapat tercukupi karena berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah melalui kondisi saat ini, iman kami selalu dikuatkan dan kami tidak putus asa, tetapi kami tetap bersyukur dalam segala hal. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu GKJ Ngablak dan Gumuk yang saat ini mengadakan ibadah di rumah secara penuh, secara total. Tuhan, tolong warga kami di sana diberi kekuatan, diberi penghiburan dan harapan, walaupun mereka mengadakan ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi kesungguhan mereka di dalam mengadakan ibadah. Sehingga melalui ibadah di rumah ini Tuhan, iman jemaat-Mu yang ada di GKJ Ngablak dan Gumuk tetap dikuatkan, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan melalui ibadah yang dilakukan di rumah. Juga Tuhan, di dalam mereka mencari nafkah untuk keluarga mereka masing-masing, Tuhan selalu memberkati sehingga semua tercukupi karena kuasa dan berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah Tuhan. Tuhan tolong, biarlah mereka di dalam mengambil kebijaksanaan, sungguh-sungguh Tuhan bijaksana demi kesejahteraan bangsa Indonesia ini, sehingga apa yang sudah diputuskan untuk membantu rakyat yang paling kecil dapat dilakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh sampai kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena Tuhan, biarlah melalui pandemi ini bangsa kami sadar, rakyat kami sadar bahwa mereka harus bertobat akan apa yang pernah dilakukan, sehingga pandemi ini Tuhan cepat Engkau hilangkan, cepat Engkau hilangkan dari tempat ini, sehingga Tuhan Yesus, bangsa kami dapat kembali melakukan kegiatan seperti yang sudah seperti sebelum ada pandemi ini. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan orang-orang yang diberi kepercayaan, terutama di bidang medis, yang menangani orang-orang yang kena COVID ini Tuhan. Tuhan, bagi dokter, perawat, dan petugas di rumah sakit, tolong Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka iman yang kuat, sehingga mereka tidak putus asa di dalam melayani
orang-orang sakit di rumah sakit, tapi dengan penuh sukacita, dan Tuhan berikan kesehatan yang prima kepada mereka sehingga mereka tidak kena penyakit yang mereka hadapi, tapi mereka tetap sehat dan tetap melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami sudah selesai mengadakan ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah anak-anak kami, sehingga walaupun ibadah ini hanya dilakukan di rumah, tetapi selesai kami mengadakan ibadah ini, kami boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Dan kami selalu bersukacita Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, doa ini hanya kami akhiri seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Kita akan menutup sekolah minggu hari ini, Bu Riris. Anak-anak diminta untuk bangkit berdiri, kita akan pujian selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.